Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri dari Nama saya Bagasana. dari Aduh, dari Hukum Pidana 2 kelas D. ulangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri. Nama saya Bagasana Adi Putra. Kita berdua dari kelas Hukum Pidana kelas D. Kita akan menerangkan tugas UTS. Ya, silakan. Oke. Hari ini saya akan mengawali materi UTS Pidana 2. Itu yang subbab kejahatan terhadap nyawa, pembunuhan bayi, dan pengguguran terhadap kandungan di dalam KUHP. Nah, namun sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam, saya ingin menjelaskan secara singkat jenis dan unsur-unsur tindak pidana. Ini menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, terus diancam dengan pidana, melawan hukum atau onreh mati gedat, kemudian dilakukan dengan kesalahan, kemudian oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Nah, Simons juga menyebutkan adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana. Unsur objektifnya adalah perbuatan orang, terus akibat yang terlihat dari perbuatan tersebut, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP. Kemudian unsur subjektifnya yaitu orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan, dolus atau culpa. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Kemudian jenis-jenis tindak pidana nih. Nah, berikut ini saya akan menyebutkan jenis-jenis tindak pidana atau jenis-jenis delik. Yang pertama, delik kejahatan dan pelanggaran. Dalam delik ini, ada yang mengatakan bahwa antara kedua jenis delik itu ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Dengan hal tersebut, lalu didapati dua jenis delik, yaitu reh delicten, ialah yang perbuatan yang benar-benar bertentangan dengan keadilan atau bisa disebut dengan kejahatan. Kemudian wetsdelicten adalah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Jadi karena ada undang-undang yang mengancamnya dengan pidana. Misal nih, memarkir mobil di tengah jalan. Hal tersebut bukan kejahatan, namun melanggar aturan lalu lintas sehingga dapat terkena sanksi pidana atau dapat disebut dengan pelanggaran, bukan kejahatan. Kemudian delik berikutnya adalah delik formil dan delik material. Delik dengan perumusan secara formil dan delik dengan perumusan secara material. Nah, delik formil itu adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Kemudian delik material adalah delik yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau akibat yang dilarang. Kemudian delik komisionis, delik omnisionis, dan delik komisionis per omisionen komisa. Yang pertama, delik komisionis, yaitu delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan. Ialah berbuat sesuatu yang dilarang, seperti pencurian, penggelapan, penipuan. Kemudian delik omisionis, itu delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah. Ialah tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan atau yang diharuskan. Kemudian delik komisionis per omisionen komisa. Itu delik yang berupa pelanggaran larangan, akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat. Kemudian yang keempat, delik
dolus, yaitu delik yang memuat unsur kesengajaan, dan delik culpa, delik yang memuat kealpaan sebagai salah satu unsur. Kemudian delik tunggal dan delik berangkai. Delik tunggal yaitu delik yang cukup dilakukan dengan perbuatan satu kali. Kalau yang berangkai, delik yang dilakukan berkali-kali. Kemudian nomor 6 ada delik yang berlangsung secara terus-menerus dan delik yang selesai. Kemudian nomor 7 delik aduan dan delik laporan. Delik aduan itu delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Kemudian delik sederhana dan delik yang ada pemberatnya atau peringannya. Kemudian yang terakhir nomor 9 adalah delik ekonomi. Namun biasanya eh, dalam sudut pandang hukum biasanya disebut dengan tindak pidana ekonomi, bukan delik ekonomi. Nah, menuju subbab yang kedua nih, syarat diterapkannya pasal pembunuhan terhadap kandungan atau aborsi. Ditinjau dari kebijakan hukum di Indonesia, aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 283, 299, 346, 347, 348, 349, 535, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2 dan 1363. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 macam delik, yaitu jika tindak pidana pengguguran dilakukan sendiri, maka pasal 346 KUHP dapat diterapkan. Kemudian jika tindak pidana pengguguran dilakukan orang lain tanpa persetujuan wanita yang mengandung, maka pasal 347 KUHP dapat diterapkan. Terus jika tindak pidana pengguguran kandungan dilakukan orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, maka pasalnya 348 KUHP bisa diterapkan. Kemudian jika tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kapabilitas seperti dokter, bidan, atau juru obat, baik yang dilakukan atas persetujuan wanita itu atau tidak atas persetujuan wanita yang mengandung, maka dapat dijerat dengan pasal 349 KUHP. Kemudian ada contoh kasusnya. Ini di Surabaya. Polisi menangkap 2 pelaku aborsi dan pembuang janin di Sungai Genteng Kali, Surabaya. Ironisnya, kedua pelaku, yakni kakek dan ibu dari janin tersebut. Kedua pelaku yakni Muslih dan anak perempuannya Eva, warga Jalan Ketandan Baru. Mereka nekat menggugurkan janin karena merasa malu dengan tetangga. Kapolsek setempat mengatakan praktik aborsi dan pembuangan bayi itu terjadi pada Selasa 17 tahun 2017 pada bulan Agustus. Kemudian 2 hari setelah itu, Muslih diketahui mengantarkan anaknya ke rumah sakit. Nah, atas perbuatannya, kedua pelaku diancam dengan pasal 364 KUHP dan pasal 34 ayat 1 KUHP atau pasal 77 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UU nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Adapun ancaman hukumannya yaitu di atas 5 tahun penjara. Kemudian kejahatan terhadap tubuh saya serahkan kepada Saudara Fahri, silakan. Ya, jadi saya akan menjelaskan sebab yang kedua, yaitu kejahatan terhadap tubuh, penganiayaan. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari 1. Penganiayaan yang berdasarkan pada pasal 351 KUHP, yaitu A. Penganiayaan biasa, B. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, C. Penganiayaan yang mengakibatkan orangnya mati, dan D itu penganiayaan ringan yang diatur oleh pasal 352 KUHP. Yang kedua itu penganiayaan berencana yang diatur oleh pasal 353
KUHP, yaitu satu, mengakibatkan luka berat. Yang kedua, mengakibatkan orang yang mati. Yang ketiga itu penganiayaan berat yang diatur oleh pasal 354 KUHP. Nah, yaitu yang pertama mengakibatkan luka berat. Yang kedua mengakibatkan orang yang mati. Yang ketiga penganiayaan berat dan berencana yang diatur oleh pasal 355 KUHP dengan rincian sebagai berikut. Satu, ada penganiayaan berat dan berencana. Dua, ada penganiayaan berat dan berencana yang mengakibatkan orang yang mati. Nah, selain daripada itu, diatur pula pada pasal 358 KUHP, orang-orang yang turut pada perkelahian, penyerbuan, penyerangan yang dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini sangat mirip dengan pasal 170 KUHP, sebab perkelahian pada umumnya adalah penggunaan kekerasan di muka umum. Penganiayaan berdasarkan pasal 351 KUHP berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300.000 rupiah. Yang kedua, jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya itu 5 tahun. Tiga, jika perbuatan itu berakibat matinya orang yang bersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun. 4, dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Yang kelima, percobaan akan melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum. Kalau percobaan itu berarti kan belum melakukan, jadi tidak bisa dihukum. Nah, yang termasuk pasal 351 ayat 1 bukan penganiayaan ringan, bukan penganiayaan berat atau berencana, dan pula tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Timbul kerancuan antara pasal 351 ayat 1 dengan pasal 352 KUHP. Sehingga dalam penerapannya itu timbul kerumitan, terutama karena pelanggaran terhadap pasal 352 KUHP itu sering disebut tipiring, tindak pidana ringan, yang berdasarkan KUHP pasal 205. Nah, jika kita mencermati pasal 351 KUHP, maka ada 3 jenis penganiayaan biasa, yaitu penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat atau matinya orang. Yang kedua itu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Yang ketiga itu penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang. Nah, terhadap penerapan pasal 351 ayat 3, yakni penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang, tampaknya tidak begitu sulit atau rumit, tetapi pada praktiknya kadang-kadang sulit membedakan antara pasal itu. Misalnya, contoh kasusnya kayak A dianiaya oleh B yang mengakibatkan luka berat. Tapi karena dalam waktu yang tidak begitu lama, ada yang mengangkut ke rumah sakit sehingga dapat diselamatkan jiwanya, dibandingkan dengan N dianiaya oleh M yang mengakibatkan luka berat tetapi tidak ada yang menolongnya. Ia kehabisan darah lalu meninggal. Nah, mengenai pengertian luka berat, pasal 90 KUHP meluruskan artinya luka berat. Sebagian pakar menyebutkan luka parah dan tidak tepat memakai kata berat pada luka, karena pada umumnya kata berat digunakan untuk menyatakan ukuran. Jadi aturan luka parah bukan luka berat. Yang kedua ada penganiayaan ringan. Hal ini diatur pada pasal 352 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Satu, lain daripada hal tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan dihukum sebagai penganiayaan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 300.000 rupiah. Hukumannya itu boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau yang di bawah perintahnya.
Nah, yang kedua, percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak boleh dihukum. Yang ketiga, penganiayaan direncanakan terlebih dahulu. Nah, hal ini diatur oleh pasal 353 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Penganiayaan yang dengan sudah direncanakan lebih dahulu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun. Jika perbuatan itu berakibatkan luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun. Jika perbuatan itu berakibat orang yang mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan. Nah, yang keempat itu penganiayaan berat. Hal ini diatur oleh pasal 354 KUHP yang bunyinya sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja melukai berat orang lain dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 8 tahun. Jika perbuatan itu berakibat orang yang mati yang disalah, dihukum dengan penjara maksimal atau selama-lamanya 10 tahun. Nah, yang kelima itu ada penganiayaan berat dan berencana. Hal ini diatur oleh pasal 355 KUHP yang berbunyi satu penganiayaan berat dengan direncanakannya terlebih dahulu itu dihukum dengan penjara selama-lamanya 12 tahun. Jika perbuatan itu berakibat orang yang mati, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 15 tahun. 6. Ada turut ikut dalam perkelahian atau penyerbuan. Hal ini diatur oleh pasal 358 KUHP yang bunyinya itu seperti barang siapa dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh beberapa orang, maka selain dari tanggungan masing-masing atas perbuatan khusus yang dia lakukan, ia dihukum. Nah, hukuman itu dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan jika penyerangan atau perkelahian itu hanya berakibat luka berat. Nah, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 tahun jika penyerangan atau perkelahian itu berakibat matinya orang. Nah, rumusan pasal 358 KUHP tersebut memuat 2 akibat, yaitu luka berat dan mati. Nah, jika tidak timbul salah satu akibat tersebut, maka perbuatan itu tidak dapat melanggar pasal tersebut, pasal 358 KUHP. Selain itu, perlu diamati rumusan selain daripada tanggungan masing-masing bagi perbuatannya. Rumusan tersebut menyatakan bahwa pasal 358 KUHP tersebut dia semata-mata dilakukan karena keikutsertaan saja. Jika ia melakukan perbuatan, maka hal tersebut dipertanggungjawabkan padanya. Misalnya, A, B, C, dan D melakukan penyerangan terhadap R dan P, di mana D hanya ikut saja tanpa berbuat sesuatu. Dalam hal ini, D dapat dipersalahkan melanggar pasal 358 KUHP. Nah, seperti itu contohnya. Nah, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pasal 358 KUHP adalah si peserta dengan sengaja ikut dalam penyerangan atau perkelahian. Yang kedua itu penyerangan atau perkelahian dilakukan lebih dari 2 orang, mengakibatkan luka parah atau mati. Ada contoh kasusnya. Jaksa penuntut umum di Kejari Cibinong Bogor menuntut Habib Bahar bin Smith hukuman pidana 6 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap anak. Jaksa meyakini Habib Bahar terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap 2 remaja, yaitu CAJ umur 18 tahun dan MKU umur 17 tahun. Nah, dalam pembacaan tuntutan, jaksa meyakini Bahar tersebut itu salah sesuai pasal 33 ayat 2 KUHP atau pasal 170 ayat 2 dan pasal 80 ayat 2. Nah, itu Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2000 tentang perlindungan anak. Itu penjelasan dari saya dan kita berdua. Kalau ada salah-salah kata mungkin maafkan.
Kita berdua izin pamit. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.